Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom, hari Minggu ya anak-anak kami. Gimana kabarnya semua? Pasti sehat karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Sekarang kita mau beribadah sekolah minggu. Jadi sekarang sebelum kita beribadah, kita tanya-tanya dulu kawannya ya. Nah, si Elisha udah ada pengalaman tatap muka di sekolah. Gimana perasaannya? Senang Amang. Oh, senang dia gara-gara ketemu sama kawannya ya. Nah, kalau si Rublen ini kan mau tamat SD. Nah, ada kelas 6 juga anak sekolah minggu ya. Nah, gimana tentang sekolah minggu? Masih semangat Amang. Semangat terus. Wah. Si Itra, nah ini kan mau Natal, bulan depan Natal. Gimana pemikirannya tentang Natal? Pemikiranku Amang maunya langsung di gereja Amang diadakan Natal. Oh, maunya di gereja ya. Wah, mudah-mudahan pandemi ini bisa selesai. Nah, si Hillary kalau udah tatap muka gimana nanti kalau bermainnya di sekolah? Tetap menjaga protokol kesehatan Amang. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Wah, memang itu menjadi harus punya pemikiran yang baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, nah kita berdua dulu dipimpin oleh Elisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin ibadah ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga kami supaya kami bisa sehat-sehat ya Tuhan. Supaya kami tidak terpapar virus corona ini ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang harus kita tahu hebat semua. Gara-gara apa? Gara-gara Tuhan mengasihi termasuk kita. Jadi misalnya Daniel, Yunus, wah hebat semua pengalaman mereka ya. Tahu lagu itu ya? Yunus di perut ikan. Nah, ayo kita nyanyikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pom
mereka dikasih Tuhan, apalagi anak-anak kami sekolah minggu ya. Tuhan Yesus mencintaimu. Karena apa? Yesus cinta semua anak. Jadi tidak dibeda-bedakan Yesus ya. Makanya terus setia beribadah ya. Ayo kita nyanyikan, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak dunia, berarti kita juga harus mengasihi Yesus kan? Jadi orang atau anak sekolah minggu yang mengasihi Yesus juga rajin mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap setia, terimalah pujian kami. Dan kami juga akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita akan mendengar firman Tuhan di bawah Alkitabnya ya. Jadi firman Tuhan bagi kita dari kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Nah, ini kisah tentang Yusuf di tanah Mesir. Nah, si Elisha pernah dengar kisah tentang Yusuf? Pernah, Mang. Coba, siapa nama bapaknya? Yakub, Mang. Yakub. Nah, si Ruben kira-kira anak keberapa menurutmu si Yusuf? Anak ke-11, Mang. Anak ke-11. Ada 12 anak Yakub kan? Dia anak ke-11. Nah, si Itra, menurutmu apa kehebatan dari Yusuf diberi Tuhan? Mengetahui mimpi, Mang. Wow, pintar dia untuk memahami arti mimpi ya. Nah, kalau si Hillary, apa kehebatan Yusuf di tanah Mesir? Menjadi kepercayaan Firaun, Mang. Menjadi kepercayaan Firaun. Firaun itu adalah raja di Mesir. Bayangkan, seorang raja memiliki kepercayaan, pasti bukan orang sembarang. Itulah Yusuf. Nah, jadi firman Tuhan saat ini adalah tentang
Yusuf menjadi kepercayaan dari Firaun. Jadi waktu itu umur Yusuf sudah 30 dan dia punya anak, yaitu Manasye dan Efraim. Nah, Manasye dibuatnya namanya karena dia menjadi lupa tentang kesengsaraannya dari keluarganya. Dia buat anaknya yang kedua Efraim karena dia juga menerima berkat Tuhan di tempat kesengsaraan itu, yaitu di Mesir. Nah, jadi pada waktu itu Firaun kan bermimpi tentang ada 7 hal yang gemuk, ada berkas, ada lembu, nah, atau binatang yang gemuk, dan ada yang kurus. Nah, menandakan ada 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Jadi Yusuf yang sudah sangat paham tentang arti yang disebutkan kawannya tadi, hebat dia memiliki tentang arti mimpi itu, maka menghadap dia ke Firaun untuk menjelaskan mimpi itu, supaya waktu kemakmuran itu mereka harus membuat lumbung, disitulah dibuat hasil panennya. Nah, itu pas tahun-tahun di mana 7 tahun dalam kemakmuran, padat semua lumbung. Di sudut-sudut kota dibangunnya lumbung, benar-benar penuh hasil panennya. Nah, jadi waktu terjadi habis 7 tahun kemakmuran, sampailah 7 tahun kelaparan. Apa yang terjadi? Semua bumi kelaparan. Yang punya stok makanan hanya Mesir. Akhirnya datanglah ke Mesir untuk membeli gandum. Itu makanan orang Yahudi dulu ya, orang Israel, yaitu gandum. Semualah bangsa-bangsa sekitar beli. Datanglah Firaun. Nah, pergilah kepada Yusuf. Dia yang mengurusi semua ini. Nah, jadi bangsa-bangsa menemui Yusuf. Seperti itulah kehebatan Yusuf. Maka semua bangsa-bangsa yang kelaparan akhirnya membeli makanan ke Mesir. Mesir menjadi makmur. Karena Yusuf hebat untuk memahami tentang mimpi dan apa yang terjadi yang diberikan Tuhan. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada anak-anak kami supaya kalian kalau ada uangnya jangan langsung dijajankan. Kadang ada opung atau juga tulang, amang boru, namboru. Mau juga kan kadang kalau bertemu ke rumah mau dititipi uang jajan. Biarpun disebut uang jajan, ya jangan langsung dijajani. Harus ditabung ya. Nah, jadi semuanya harus pintar dan jangan boros. Apalagi tentang jajan sembarangan ya. Gak perlu itu, apalagi minuman-minuman berwarna ya. Kadang Pak Pendeta heran, kok bisa minuman murah, manis lagi. Jangan-jangan ada zat yang gak bagus untuk tubuhmu ya. Jangan tergiur, karena murah, enak, belum tentu sehat. Apalagi makanan-makanan ya, model-model ciki, wah itu bisa kering tenggorokannya. Jangan jajan sembarangan ya. Harus tetap jajan yang sehat. Susu misalnya. Pak Pendeta, kalau susu mahal Pak. Oh iya ya, makanya menabung kan. Nah, jadi jangan mau membeli enak, murah, pasti ada yang gak beres itu. Biasanya yang bergizi itu memang agak sedikit mahal. Tapi maksud saya, masuk Pak Pendeta, intinya
duluanlah dulu rajin menabung ya. Apalagi mau Natal, tabungannya udah berapa? Udah bisa beli baju baru? Udah bisa beli sepatu? Tapi beli rumah enggak kan? Nah, jadi hanya baju, mungkin yang lainnya. Nah, yang penting kita tetap di dalam kasih Yesus ya. Nah, ayat hafalan Amsal 21 ayat 20. Udah diingat? Amsal 21 ayat 20. Nah, itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberkati Yusuf dan dia juga taat kepadamu. Dan Tuhan mengasihinya dan memberinya hikmat. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan beroleh hikmat seperti Yusuf yang dapat memahami apa yang Kau inginkan. Kiranya semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak untuk masa depan yang sungguh taat kepada Engkau saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita lanjutkan ibadah kita. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi dulu Sayang Sayang. Nah, tahu ya semuanya? Ayo kita nyanyikan. Firman Tuhan bilangan 18 ayat 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semua anak-anak kami, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang menyediakan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sungguh Tuhan yang setia mencukupkan apa yang kami butuhkan. Persembahan kami ini adalah dari Tuhan dan kami persembahkan untuk Tuhan demi kemuliaan-Mu. Berkenanlah ya Bapa untuk menerimanya dan menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.